Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dari Program Studi Keamanan Sistem Informasi Kampus Politeknik Negeri Mekalis. Di sini saya akan memaparkan proyek saya, yaitu pembuatan website atau aplikasi pencarian dan pembayaran kos. Kelas selanjutnya masuk ke latar belakangnya. Latar belakang dari pembuatan aplikasi atau website pencarian dan pembayaran rumah kos ini dikarenakan kebutuhan terhadap pengguna yang mencari rumah kos dan pengguna yang memiliki rumah kos. Dengan terbuatnya aplikasi atau website ini dapat membantu pengguna untuk mencari rumah kos yang terdekat dengan kampus, dan juga dapat membantu pemilik kos untuk melakukan pembayaran dikarenakan banyak pemilik dari rumah kos terkadang lupa akan tanggal atau waktu pembayaran. Kelas selanjutnya landasan teori. Landasan teori pertama yaitu interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan teknologi digital lainnya. Tujuan utama dari IMK ialah untuk merancang sistem yang efektif, efisien, dan menyenangkan untuk digunakan oleh manusia. Selanjutnya, Information Security and HCI. Information Security adalah usaha untuk melindungi informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses. Sedangkan HCI ialah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan teknologi digital lainnya. Jadi hubungan antara keduanya itu saling berkaitan karena sistem keamanan yang baik harus mudah digunakan oleh manusia. Selanjutnya HCIS Guide. HCIS Guidance adalah panduan yang menghubungkan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer dengan praktik keamanan informasi. Tujuan dari HCIS Guide adalah untuk merancang sistem yang sederhana dan mudah digunakan, konsisten, feedback yang jelas, dan menyediakan pilihan dan kontrol meminimalkan kesalahan pengguna. Selanjutnya, UI UX. UI UX adalah istilah yang sering digunakan dalam pengembangan produk digital dan teknologi. Keduanya berhubungan dengan desain dan pengalaman pengguna, tetapi memiliki fokus yang berbeda. UI atau User Interface itu ialah bagian dari produk digital yang menghubungkan dengan tampilan dan interaksi visual. Sedangkan UX atau User Experience ialah bagian dari produk digital yang berhubungan dengan pengalaman keseluruhan pengguna. Selanjutnya, design process. Design process adalah konsep yang digunakan dalam desain antarmuka dengan pengguna dan pengalaman pengguna yang merujuk pada penggunaan bahasa yang jelas, efektif, dan persuasif dalam elemen teks dari sebuah produk digital design. Selanjutnya, prototype. Prototype adalah model awal atau versi eksperimental dari suatu produk yang dibuat untuk menguji konsep atau proses dalam konteks desain produk, pengembangan perangkat lunak, dan rekayasa. Prototype digunakan untuk memvisualisasikan, menguji ide-ide sebelum menghasilkan versi akhir. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu design thinking. Design thinking adalah metode pemecahan masalah yang berpusat pada penggunaan dan berfokus pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan mengembangkan solusi inovatif. Selanjutnya, user flow. Di sini saya membuat user flow-nya seperti ini. Lalu pengguna membuka aplikasi. Selanjutnya pengguna mendaftar sebagai pencari kos atau pemilik kos. Jika dia mendaftar sebagai pengguna kos, selanjutnya dia
pengguna lanjut mencari lokasi kos terdekat dengan kampus atau suatu lokasi yang ia inginkan. Dan jika pengguna daftar sebagai pemilik kos, selanjutnya pemilik kos memasukkan data-data kosnya seperti lokasi kos, harga kos, ketentuan kos, dan lain-lain. Lalu setelah itu, maka pemilik kos juga dapat melihat kwitansi pembayaran kos per bulannya. Lalu selesai. Baiklah, di sini ini tampilan webframe saya dari menu login, lalu lanjut daftar sebagai pengguna atau pemilik kos. Jika pengguna maka akan tampilannya seperti ini, dan jika daftar sebagai pemilik kos maka akan ada timbul seperti ini formulir untuk mendaftar kosnya. Lalu ini kwitansi pembayaran. Selanjutnya hasil desain UI web dan pembahasannya. Di sini saya menggunakan di sini penggunaan tipografi saya menggunakan dua font, yaitu font Kafun dan juga font Aleo. Coloring di sini saya menggunakan dua pewarnaan, yaitu putih hijau, supaya mudah diterima oleh pengguna. Kemudian spacing di sini saya menggunakan 1,5 lines agar mudah dibaca oleh pengguna. Kemudian UX Law di sini saya pada desain saya terdapat dua hukum, yaitu hukum X, yaitu penggunaan navigasi agar mempermudah pengguna, dan juga hukum Fits, pada tombol pencarian agar pengguna dapat dengan mudah menemukan apa yang ia butuhkan. Selanjutnya responsive design. Pada desain saya memiliki tata letak yang sederhana dan juga elemen besar yang memungkinkan pengguna dapat beradaptasi dengan mudah. Selanjutnya homepage. Saya memiliki tata letak yang sederhana dan tersusun yang fokus pada pencarian. Selanjutnya page layout. Pada desain saya terdapat struktur tata halaman utama yang sederhana yang tersusun dengan baik dan juga hierarki visual seperti logo, kotak pencarian, dan tombol navigasi yang ditempatkan dengan jelas. Selanjutnya navigation. Navigation terletak pada bagian atas halaman untuk mengakses halaman yang penting, dan navigasi yang saya bikin terlihat sederhana dan tidak membingungkan. Selanjutnya scrolling and pegging. Pada desain saya terdapat dua macam scrolling, yaitu scrolling vertikal dan juga scrolling horizontal. Selanjutnya heading, titles, and labels. Heading dan label pada desain saya yang dipaparkan seperti mau cari apa, ditampilkan dengan jelas untuk membantu pengguna untuk memahami fungsi halaman dengan cepat. Selanjutnya links. Tautan pada halaman ini seperti tombol cari, terlihat menonjol dan fungsional, mendorong interaksi pengguna. Selanjutnya grafik, image, and multimedia. Penggunaan ilustrasi gedung di dalam tengah halaman menambahkan efek visualisasi yang menarik tanpa mengganggu fungsional utama. Selanjutnya writing web content. Penggunaan bahasa Indonesia yang sederhana dan langsung pada pertanyaan pencarian. Selanjutnya content organization. Konten disusun dengan baik dengan elemen pencarian yang ditempatkan di posisi utama. Selanjutnya search. Kotak pencarian diletakkan di tengah halaman, memastikan fungsi ini mudah ditemukan dan digunakan oleh pengguna. Selanjutnya hasil desain UI mobile dan pembahasan. Pada desain mobile ini tidak jauh berbeda dengan desain web yang saya buat, hanya saja mengubah tata letak dan juga
Dengan terbuatnya dalam bentuk mobile, maka akan mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasinya. Baiklah, selanjutnya hasil evaluasi UI web dan pembahasannya. Pada tabel evaluasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang merating web yang saya bikin di sini didominasikan dengan setuju, yang menandakan desain saya itu mudah dipahami. Kesimpulan dengan adanya desain ini ialah bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk mencari kos yang terdekat dengan kampus mereka, dan juga membantu pemilik kos untuk merekap kwitansi pembayaran kos. Dengan begini, maka akan mengurangi kesulitan terhadap mahasiswa dalam mencari kos dan juga mempermudah pemilik kos dalam keuangannya. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang atau yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.